1531 Puncak Kehidupan. Setelah mendengar ini, orang-orang kuartet menghela nafas dan mendesah dengan emosi, dan pikiran mereka masih belum selesai, bergumam sendiri sepanjang jalan. Melihat langit dan bumi itu lagi, hutan prasejarah sudah tidak ada lagi. Di bawah huru-hara semua ras dan hukuman para dewa yang tiada taraf, itu berubah menjadi sebidang tanah hangus, darah menodai bumi merah, dan memercik kemana-mana. Langit. Ini benar-benar membuat orang merasa emosional. Pertemuan akbar 10.000 ras yang baik, yang seharusnya harmonis, tapi mengalami bencana berturut-turut dan banyak pukulan dalam satu hari, akhirnya mengubahnya menjadi debu sejarah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dengan sedikit kedinginan, mengaduk kabut darah yang berterbangan, dan menambah deru angin orang-orang yang dimakamkan di tanah ini, dan mereka akan tidur dengan damai di sini seiring waktu. Di dalam lubang hitam, Ye Chen duduk bersila, tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, khusyuk dan berharga. Tubuhnya yang rusak dan suci telah dipulihkan, tapi roh jahat mengamuk. Roh semacam ini tidak terlihat, tapi lebih menakutkan daripada senjata pembunuhan. Hanya mereka yang membunuh kaisar yang memilikinya, dan itu terukir di dalam jiwa kehidupan setelah kehidupan. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan bekas luka Dao Kaisar, dan gumpalan ketertiban dan hukum tetap ada di tubuhnya, mencoba untuk memenjarakan Dao-nya dan menghancurkan akar Dao-nya. Ini adalah reaksi dari Kaisar. Pertempuran ini seharusnya berbahaya. Keempat kaisar terkepung, sungguh malapetaka. Jika dia tidak memiliki nirvana lagi, atau itu akan menjadi debu selama bertahun-tahun, hukum kaisar telah menumbangkan Dao. Apa yang disebut malapetaka juga keberuntungan, dan dia juga mendapat kesempatan untuk berubah menjadi nirvana di ujung hidup dan mati. Sama seperti membantai kaisar iblis surgawi di masa lalu, dia telah melakukan kontak dengan alam tertinggi yang tidak dapat dijangkau orang lain, mempertajam pikirannya, dan caranya yang kacau juga telah diubah dalam proses evolusi. Tidak ada angin di dalam lubang hitam, tapi rambut putihnya berkibar, dan setiap helai penuh dengan perubahan, menunjukkan usia tuanya. 3 hari kemudian, saya melihatnya membuka matanya tenang dan jernih, dan ada sedikit kekeruhan dalam kejernihannya. Ada aliran darah yang mengalir dari sudut mulutnya yang kering. Itu bukan luka perampokan, tapi cedera hidup. Orang suci tingkat lanjut yang lengkap, gumamnya pelan, melihat ke dalam tubuhnya dan mengintip roh primordialnya. Baik tubuh suci kuno maupun roh primordial kelahirannya telah mencapai puncaknya sejak dia mempraktikkan Taoisme. Tapi dia mengerti bahwa puncak ini hanyalah ilusi. Hidupnya seperti batu yang dilempar keluar. Ketika mencapai titik tertinggi, dia akan jatuh kembali ke bumi selangkah demi selangkah. Dia telah terbangun dan mengetahui situasinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Pada saat ini, dia seperti batu yang telah mencapai titik tertinggi. Setelah mencapai puncaknya, itu akan jatuh, takdir yang tidak dapat diubah. Tiba-tiba, dia menggerakkan jarinya, mengaktifkan evolusi Zoutian, dan diam-diam menyimpulkan nasibnya sendiri. Seperti yang dia pikirkan, umurnya hampir habis, atau dengan kata lain, sangat terbatas. Selain itu, kali ini dia mengaktifkan evolusi Zoutian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah turun sedikit, umurnya juga sedikit berkurang, dan dia menghilang tanpa jejak tanpa alasan. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Zoe di masa lalu. Setelah menjadi orang suci, setiap kali Anda menggunakan Zoutian untuk berevolusi, Anda akan membayar harga hidup dan kultivasi sampai Anda berubah menjadi sarjana surgawi yang tidak berkultivasi dan menunggu tirai dibuka. Aku tidak pernah merasa gitu pasif. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia, yang tidak pernah mematuhi perintahnya, juga banyak meredup. Lagi pula, dia masih sampai pada langkah ini, dan dia datang sedikit terlalu cepat. Chaos Divine Cauldron sepertinya merasakan kesedihannya, tergantung di sisinya, bersenandung dan gemetar. Kali ini, keempat kaisar dihukum oleh surga dan Tuhan, dan itu juga berubah lagi seperti yang diinginkan. Ia maju ke prajurit Raja Semu, dan banyak garis misterius dicap pada tripod, yang merupakan jejak dari Yang Agung.
Cara yang sangat luar biasa. Ye Chen meletakkan tripod, berbalik dan meninggalkan lubang hitam, dan mendarat di hutan prasejarah yang hancur. Hutan prasejarah di malam hari tidak kosong. Jika Anda melihat ke atas dan melihat jauh, Anda selalu dapat melihat 3 atau 5 sosok, memegang lampu ajaib di tangan mereka. Semuanya menundukkan kepala, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Basis kultivasi orang-orang itu tidak tinggi, dan yang terkuat hanyalah orang bijak, dan mereka gemetar sepanjang jalan. Ye Chen tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang mereka cari. Tempat ini telah mengalami huru-hara ribuan ras. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata ajaib yang ada. Fragmen senjata sihir itu tidak layak untuk yang kuat. Layak disebutkan, tapi bagi mereka itu semua adalah harta. Bagian ini milik kita. Mari kita cari di tempat lain. Satu demi satu, ada teriakan kasar, dan banyak orang berlomba-lomba mencari wilayah itu, sehingga mereka bisa melingkari satu sama lain sehingga mereka bisa menemukannya perlahan. Karena alasan ini, beberapa geng kecil sering berkelahi. Mereka tidak menemukan harta karun, tapi mereka banyak berkelahi, sehingga reruntuhan yang seharusnya sunyi menjadi sangat hidup di malam hari. Ye Chen tidak pergi, tapi berjalan ke satu sisi, dengan botol batu giok tergantung di atas kepalanya, dengan pusaran di mulut botol. Kemanapun dia pergi, darah yang tersisa di udara dan darah segar di tanah semuanya ditelan ke dalam botol giok, untayan dan untayan berbagai warna, yang indah di bawah malam. Ini adalah harta karun. Puluhan ribu klan bertempur dalam jarak dekat, dan banyak orang dari semua klan terbunuh atau terluka. Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan khusus. Meskipun mereka mati, sisa darahnya masih ada, dan mereka bisa menyatu bersama untuk membentuk garis keturunan. Sebagian besar pengumpulan yang dia lakukan adalah untuk Mensan, darahnya telah ditelan oleh gagak emas, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan darahnya, sehingga dia dapat mengumpulkan darah untuknya, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan memadamkan darah lainnya. Untuk dia, ini sangat kejam. Pertemuan besar 10.000 ras berubah menjadi huru-hara 10.000 ras. Ada beberapa orang yang datang untuk berburu harta karun, dan sementara mereka tenggelam dalam menemukan harta karun itu, mereka tidak melakukannya. Lupa untuk mendesah dan memukul lidah mereka. Saya mendengar bahwa masih ada 4 kaisar, jadi jangan terlalu galak. Tubuh suci kuno benar-benar menantang langit. Yingji, dia pasti raksasa di tahunnya, tapi sulit untuk menghindari takdir. Karena kematiannya, 10.000 ras hampir berperang, dan banyak ras besar datang dengan tentara kaisar. Pertempuran besar, hampir aku takut buang air kecil, dan itu karena aku tidak bertarung. Sayang untuk berbicara tentang tubuh suci. Sayang sekali sulit menemukan satu dalam 100.000 tahun. Jika Anda dapat menemukan 1 atau 2 tetes darah suci, itu memalukan. Bagaimana jika Anda mengambil harta itu? Suci darah kera juga baik-baik saja. Berpikir terlalu banyak. Semua orang dipukuli menjadi abu. Darah kera suci macam apa yang kamu inginkan? Bah, darah suci. Di sini. Masih ada orang suci di sini. Para pemburu harta karun sedang mengobrol dengan gembira, dan Ye Chen datang dengan botol batu giok di kepalanya. Meskipun dia kehabisan napas, tekanan orang suci itu tidak sulit dirasakan. Mereka semua orang suci, dan mereka di sini untuk mengambil harta dari kami udang kecil. Banyak orang mengerutkan bibir, tapi mereka hanya memfitnah di dalam hati. Jika mereka mengatakan kata-kata ini, mereka akan mengundang pembunuhan. Saya tidak tahu apakah Ye Chen mendengar kata-kata tulus mereka, atau orang-orang ini terlalu malas. Ketika Ye Chen lewat, dia berhenti, dan menatap pria besar dengan mata polos. Rambut pria besar itu segera berdiri. Jantungnya gemetar. Dia tidak berani bergerak. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan nafas Ye Chen, orang suci ini. Mungkinkah dia ingin membunuh dan merampok? Rekan Taois, gelang tembaga di pergelangan tanganmu bisa dijual. Ye Chen tersenyum tipis dan melirik gelang di pergelangan tangan pria besar itu dengan cara yang halus. Ada karakter kuno di atasnya, Dunjia Tianzi. Jual.
Jual, jual. Pria besar itu patuh, tidak berani bersuara, dan dia tidak lupa mengangkat 5 jari. Merasa tidak pantas, dan dengan sadar meletakkan 2. Ye Chen tersenyum, menjentikkan tas penyimpanan, dan menyingkirkan gelang pria besar itu dengan jentikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Botol batu giok yang tergantung di kepalanya masih bergetar, mengumpulkan darah yang berserakan di sepanjang jalan. Melihat Ye Chen berjalan pergi, lelaki besar itu menghela nafas lega, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Ketika dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam, dia terkejut. 300.000. Tumpukan batu asal menyilaukan matanya, dan 3 jarinya mewakili 30.000, bukan 300.000. Menurutnya, gelang tembaga itu berharga sebanyak itu. Senior, saya punya sepasang gelang. Jika Anda ingin lebih, berikan saja 30.000 yuan. Pria besar itu mengikutinya. Jika dia tahu bahwa gelang itu sangat berharga, dia seharusnya memakai sepasang di lengannya. Ye Chen mendengarnya secara alami, tapi langkahnya tidak melambat. Tidak semua gelang bisa menarik perhatiannya. Jika bukan karena kata Dun Jietian pada gelang ini, dia bahkan tidak akan repot untuk melihatnya. Bab 1532 Saudaraku. Dalam kehancuran, Ye Chen berhenti sedikit, mengambil sinar darah, dan sepotong tulang punggung batu bersayap emas ditutupi di bawah bumi yang hangus, setengahnya terbuka, dan itu tersebar di bawah cahaya malam. Darah roh bersayap emas tidak lemah, dan bahkan sepotong tulang belakang dapat menghasilkan darah murni. Setelah mengumpulkan ini, saat Ye Chen hendak pergi ke tempat lain, dia melihat sosok jatuh ke langit dari jauh. Itu adalah pemuda yang kuat, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam kuasi kaisar, dan dia mungkin datang ke sini untuk berburu harta karun. Tapi dia terluka parah, napasnya tidak teratur, dan dia tidak bisa bahkan berdiri kokoh. Yanlong. Ye Chen bergumam pelan, dan mengenali pemuda kekar itu. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, dan dia akrab dengannya. Dia berasal dari markas besar Yan Huang. Ketika dia pertama kali datang ke Yan Huang di masa lalu, pria itulah yang menggertaknya. Untuk melawannya dia ditampar ke langit oleh tamparannya. Yanlong di kehidupan sebelumnya, seperti orang barbar dan orang barbar, memiliki garis keturunan orang barbar. Bagi Yanlong, Ye Chen masih mengingat gambaran kematiannya di kehidupan sebelumnya dengan sangat jelas. Dia juga tewas dalam pertempuran di bawah tembok kota Nanchu, dan dia adalah orang terakhir yang menjaga gerbang Zongtian. Kematiannya tragis. Dalam kehidupan ini, dia agak biasa-biasa saja. Dia berusia lebih dari 200 tahun, dan dia hanya berada di alam kuasi kaisar. Terlepas dari basis kultivasi atau darahnya, dia biasa-biasa saja, dan dia adalah tipe orang yang meraih gelar banyak sesuka hati. Aku mencari ini, kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Ketika Ye Chen sedang kesurupan, Yanlong yang bereinkarnasi berteriak dengan marah di kejauhan. Dia dikejar dan dibunuh, dan pada saat ini dia dikelilingi oleh lebih banyak orang. Dari selusin orang, memegang selembar kertas di tangannya Jian, memelototi orang-orang di sekitarnya, darah mengalir dari mulutnya. Mendorongmu, jadi apa? Selusin orang mencibir, mata mereka ganas, ekspresi mereka sangat suram, aura mereka semua tirani, dan wajah mereka semua ganas, seperti sekelompok bandit yang merampok rumah mereka. Tingkat kaisar, tapi ada seorang kaisar. Serahkan, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Biksu di kerajaan kekaisaran tersenyum sedikit, tatapannya penuh kesuraman. Aku akan bertarung denganmu. Yanlong meraung. Darahnya melonjak, tapi bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah, dia terhuyung-huyung di bawah tekanan tungku tembaga dari pembudidaya kaisar, dan dipenjara di tempat. Ambil bayinya, aku akan memenggal kepalanya untukmu. Biksu kaisar mendengus dingin, sangat agung. Aku akan melakukannya. Satu orang menjilat lidah merahnya, menunjukkan gigi putihnya, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang berkepala hantu. Jika dia menebas, kepala Yanlong akan jatuh ke tanah. Ini adalah dunia yang kuat. Pada saat kematian, Yanlong menunjukkan senyum sedih. Namun, pada saat ini,
Sesosok emas tiba-tiba muncul di depan matanya, dan pedang berkepala hantu yang terpotong dari langit dilempar olehnya, dan bahkan pria itu juga dibuang. Yanlong tertegun sejenak, lalu menatap kosong ke belakang cahaya keemasan. Kecemerlangannya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia sangat bingung sehingga orang-orang di sekitarnya terbang keluar. Tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka terbang, seperti sinar cahaya ilahi, menambahkan lebih dari selusin kecemerlangan ke langit berbintang yang luas. Selusin orang masih dalam keadaan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka melihat tamparan emas memanggil mereka. Mengapa mereka terbang? Mengapa terbang sejauh ini? Mengapa tidak mendarat di tanah? Yanlong menelan seteguk air liur, dan ketika dia sadar kembali, telapak tangan yang hangat sudah menempel di punggungnya, dengan darah mengalir masuk untuk menyembuhkan lukanya dan menyeka lukanya. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Yanlong buru-buru bangkit dan memberi hormat pada Ye Chen dengan hormat. Saudaraku. Ye Chen tersenyum sedikit, dan cahaya peri muncul, tenggelam ke tengah alis Yanlong. Geraman rendah rasa sakit tiba-tiba pecah, tubuh Yanlong bergetar hebat, berguling-guling di tanah dengan kepala di lengannya. Cahaya langit yang aneh menyebabkan lautan ilahi bergemuruh, kepalanya akan terbelah, dan kewarasannya juga bingung. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan membawanya ke Chaos Cauldron, membagi setengah dari energi darah yang dikumpulkan dalam botol giok, dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Darah Yanlong biasa saja, dan itu akan membantunya terlahir kembali. Sebelum Yanlong dibuka segelnya, dia menyatu dengan banyak darah, dan kultivasinya segera meningkat. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, dan langsung pergi ke rumah merak, tidak menganggur sepanjang jalan, mengorbankan api peri, guntur langit dan sumber tubuh suci, demi Yanlong mengeraskan tubuh, jiwa, dan darahnya. Pada titik tertentu, Yanlong berhenti menggeram, memandang Ye Chen dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di mulut tripod, dan kemudian berlutut di tanah dengan plop, menangis dengan keras. Sebelum tiba di klan Merak, Ye Chen masih sempat berbicara dengan Yanlong tentang masa lalu. Yanlong mendengarkan dengan diam-diam, meskipun Ye Chen berbicara dengan jelas, tapi apa yang dia dengar dipenuhi dengan emosi, baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan sekarang. Belum lama ini, dia masih berbicara tentang perbuatannya. Siapa sangka akan ada reinkarnasi di dunia ini, dan siapa sangka bahwa orang yang gitu terkenal akhir-akhir ini dan hampir menyebabkan huru-hara semua ras di wilayah selatan sebenarnya adalah Holy Lord of the Great Chu Heavenly. Pengadilan. Yanlong sangat meminta agar dia juga memulai perjalanan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, tapi Ye Chen menolaknya. Ye Chen ingin seseorang membantunya menemukan mereka bersama, tapi basis kultivasi minimum harus memenuhi standar, seperti Yanlong, yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi jika dia pergi mencari seseorang, keselamatannya akan menjadi masalah. Yanlong sedikit malu. Dia nomor satu di kehidupan sebelumnya, tapi setelah reinkarnasinya, situasinya menjadi sangat memalukan, seperti Jining Suang, seperti Chu Lingyu, seperti Hong Chen Sui, seperti Qian Sang Yu. Mengapa mereka semua bereinkarnasi? Bercampur seperti ini. Ye Chen tidak menyia-nyiakan upaya apapun. Dia memberikan tumpukan pil dan teknik rahasia, ditambah senjata sihir yang menakutkan. Dia telah menyapu gitu banyak di sepanjang jalan, tapi itu bukan hanya untuk orang yang bereinkarnasi, tanpa merasa tertekan. Yanlong menelan ramuan dengan nyawanya, jadi dia mundur gitu saja di kuali yang kacau. Jika dia ingin maju lagi dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak bisa menjadi beban. Dia adalah Jenderal Yan Huang. 1 jam kemudian, Ye Chen melangkah ke kota kuno dan ingin menggunakan susunan teleportasi kota. Kota kuno itu megah, dan bahkan di malam hari, masih ramai dan ramai. Dia baru saja mendarat ketika dia mendengar suara-suara diskusi. Pernahkah kamu mendengar itu? Pangeran Jinwu telah memusnahkan keluarga lain. Selatan. Seseorang menghela nafas. Itu karena tuan muda keluarganya bernama Ye Chen. Ini memang cukup menyedihkan. Seluruh keluarga musnah. Semua laki-laki dari keluarga Ye dipenggal dan ditumpuk menjadi gunung.
Yang terburuk adalah anak-anak, yang dipaku sampai mati satu persatu di dinding. Dalam 3 hari ini pertama kalinya ada beberapa jalanan penuh dengan kutukan. Saya khawatir mereka tidak berhenti sejak mereka kembali dari hutan prasejarah. Seluruh keluarga musnah. Pangeran klan Kunpeng bahkan lebih kejam darinya, menunjukkan tirani dan kekejaman. Setidaknya salah satu keluarga yang telah dimusnahkan olehnya dalam beberapa hari terakhir telah dibunuh oleh Selusin. Kerugian dari Ekaristi di hutan prasejarah. Meskipun Ekaristi kuno sudah mati, mereka masih belum tenang. Dalam lingkup dibunuh, itu seperti keluarga Ye yang baru saja dihancurkan. Lebih baik membunuh 1000 daripada melewatkan satu. Inilah tujuan kedua pangeran gila ini. Tidak mungkin, di dunia yang kuat, yang lemah pantas ditindas, hukum berdarah. Hidup, dan jika kedua bajingan ini terbunuh, itu akan menyelamatkan dunia. Semua biksu senior menghela nafas berbicara tentang Ekaristi. Sungguh disayangkan. Di tengah diskusi, Ye Chen diam-diam lewat, tapi matanya tertuju pada berkilau karena kedinginan. Dia tidak tahu bahwa selama beberapa hari dia berada di lubang hitam. Kunpeng dan Jinwu sangat tidak bermoral dan melampiaskan amarah mereka pada makhluk yang tidak bersalah. Tapi meskipun dia marah di dalam hatinya, dia tidak berhenti. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah dia kehabisan waktu. Jika dia memiliki cukup hidup, dia pasti akan tinggal di wilayah selatan dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Dengan enggan, dia melangkah ke susunan teleportasi dan terus berteleportasi antara kota-kota kuno ke rumah Pak Kok. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak adegan berdarah. Keluarga itu dihancurkan oleh 2 orang gila Jinwu Kunpeng. Tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai, dan hantu melolong di malam yang gelap. Benar-benar dunia yang kuat, dan yang lemah pantas diintimidasi. Hukum yang kejam dan hukum besi juga membuat dunia ini sedikit lebih sedih dan tidak berdaya. Bab 1533 janji untuk tidak kembali pada firman-Nya. Sudah larut malam ketika Ye Chen berhenti di luar Gunung Peri keluarga Merak. Jangan sampai pusat kekuatan keluarga Merak akan menyadari bahwa dia telah melarikan diri melalui jalan surga. Menemukan lokasi yang tepat dan mendarat di puncak Gunung Merak. Gitu dia melihatnya. Dia melihat 6 pelacur Kui Niu dan Xiao Yuan Huang, yang memetik jari kaki, memetik persik, menggali lubang, dan meludahkan buih. Aduh! Melihat kembalinya Ye Chen, mereka berenam meluncur dan bergegas ke depan untuk pelukan beruang besar. Sebaliknya, ketika Kui Niu bergegas mendekat, dia ditarik oleh Ye Chen dengan satu tangan, karena orang ini adalah orang yang mengambil jari kakinya sebelumnya, dan bau sapi itu sangat menyengat sehingga orang yang menciumnya ingin untuk buang air besar. Aku tidak percaya ketika Merak kecil mengatakannya, tapi sekarang aku percaya. Kaisar Kera kecil menyeringai, menggaruk rambut monyet, sambil berputar-putar di sekitar Ye Chen. Luar biasa, kamu sangat luar biasa. Gitu banyak Zundi, gitu banyak orang bijak, gitu banyak raja bijak, semuanya dapat bertahan hidup. Aku sudah menunggumu selama 3 hari, dan aku hanya menunggumu kembali dan berpura-pura agresif. Kata Dadi Wuxiong dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Tidak dapat disangkal, kali ini kamu sangat agresif, kamu masih bisa berpura-pura. Rendah. Ye Chen menjilat rambutnya, menambahkan poin lain pada agresivitas untuk menjadi lebih baik. Ini benar-benar terpasang, sungguh melegakan. Kui Niu melengkungkan bibirnya, dan segera membuka tas penyimpanan, dan toples anggur besar beterbangan satu persatu, dan seluruh tumpukan membentuk bukit. Memproklamirkan diri, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, ayo minum yang enak. Kalimat kakak menyulut suasana, dan beberapa orang menyingsingkan lengan baju, merobek bajunya, dan langsung membawa toples Wine tanpa mangkuk, tanpa mana, semuanya nyata. Keterampilan. Ye Chen tidak tahu bagaimana berpura-pura. Meskipun pelacur di depannya ini tidak tahu malu, meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, mereka masih sangat setia, dan mereka tidak ragu untuk membantunya di pertemuan akbar. Semua ras orang yang mempercayakannya di belakang layar benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Setelah minum selama 3 putaran, 7 dari mereka semua mabuk, dan mereka jatuh di rumput satu persatu,
mengobrol tentang hal-hal menarik tentang kultivasi Taoisme. Dan saat mereka mengobrol, lelucon keluar, satu demi satu. Karena itu adalah obrolan. Jinwoo dan Kunpeng tidak akan hilang hanya dua pelacur yang tidak bermoral itu. 7 dari mereka sangat membencinya. Dan jika mereka lolos dengan suara bulat, mereka pasti akan menyelesaikan skor lama satu persatu di berikutnya tahun. Di malam hari, saat hari semakin gelap, Queen Yu, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya semuanya mabuk dan tertidur. Ye Chen melelehkan kekuatan alkohol, melangkah ke hutan bambu jauh di puncak gunung, dan menemukan kolam peri dari dalam bermandikan sinar bulan di malam hari. Kolam peri itu penuh kemegahan dan terjalin dengan penglihatan. Dan Qian Sangyu berdiri di samping kolam peri, menyamar sebagai seorang pria, mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan jubah yang tergantung di pinggangnya. Dia sepertinya sedang melakukan perjalanan. Apakah pakaian ini akan bertahan selama ratusan tahun? Ye Chen tersenyum tipis, berjalan perlahan, dan berdiri di depan kolam peri, tempat Mensan terbaring, masih dalam keadaan koma. Dia terluka parah sebelumnya, darahnya tertelan dan mempengaruhi Daogen. Untungnya, Qian Sangyu mencoba yang terbaik untuk merawatnya dan menyelamatkan kultivasi dan hidupnya. Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya, menuangkan banyak cairan peri, dan menghancurkan banyak ramuan tingkat tinggi, yang semuanya digunakan untuk membangun fondasi dan memperkuat aslinya, yang telah menstabilkan fondasi Gunung Barbar, dan tidak akan diracuni oleh cedera. Kupikir aku tidak sabar menunggumu datang sebelum aku pergi. Qian Sangyu memalingkan matanya ke samping dan tersenyum manis. Aku akan pergi ke jalan untuk menemukan Shen Xuanfeng. Ini mungkin akan menjadi perjalanan yang panjang. Orang-orang yang bereinkarnasi itu bisa dibuka segelnya. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan botol batu giok, memadatkan energi darah yang terkumpul di dalamnya ke sumber aslinya, dan menuangkannya ke tubuh Mensan, dan kemudian ada gumpalan darah suci kuno. Untuk membantu peleburan dan pemurnian, juga membuang darah Mansan. Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Qian Sangyu berbisik sambil tersenyum. Slip giok yang kamu berikan untuk menyegel cahaya ingatan abadi telah dibagikan kepada mereka, dan mereka mungkin telah memulai perjalanan menemukan orang sekarang. Ini sangat kuat. Ye Chen tersenyum, dengan sedikit kelelahan di senyumnya. Kamu, Zhou Yuan. Qian Sangyu memandang Ye Chen, melihat rambut putihnya dan kerutan di sekitar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Matanya yang berair penuh dengan kekhawatiran, tapi sedikit khawatir. Membawa Ye Chen ke festival 10.000 klan, kalau tidak nanti tidak akan ada apa-apa. Jangan khawatir, nasibku sangat besar. Bahkan jika aku keras kepala, aku pasti akan bertahan sampai kembalinya Dacu. Suatu hari nanti. Ye Chen tersenyum dengan santai. Di tahun-tahun lain, aku akan membawamu kembali ke kampung halamanmu. Karena Ye Chen mengatakannya, maka jangan melanggar kata-katamu. Qian Sangyu terkekeh, berdiri perlahan, dan dengan lembut memegang wajah Ye Chen dengan tangan giok, dan mencetak sentuhan bibir merah di dahinya. Sama seperti Hong Chen Sui di masa lalu, ciuman Qian Sangyu bukanlah Ye Chen, itu adalah Shen Xuanfeng. Dia pergi, mengenakan topi bambu, dan jubahnya berkibar. Di bawah sinar bulan, secara bertahap menjadi kabur. Dia bukan lagi putri dari keluarga merak, tapi lebih seperti seorang turis. Ye Chen tersenyum, tapi ada aliran darah meluap dari sudut mulutnya, yang membuatnya duduk bersila. Ada guntur dan kilat terbang di sekitar tubuhnya, yang gelap gulita, mencabik-cabik tubuh sucinya. Momok datang tanpa peringatan. Meskipun kekuatan tidak sengit itu karena persetubuhan dengan Jining Suang. Dan momok kedua orang itu membatalkan satu sama lain. Kalau tidak, keganasan momok itu benar-benar rumit. Segera setelah itu, dia dengan kuat menekan momok itu, tapi tidak bisa sepenuhnya. Dihapus keluar. Selama dia masih hidup, selama dia masih hidup, selama dia masih melawan langit, dia tidak bisa lepas dari hukuman langit. Tuhan sangat pendendam. Dengan paksaan dan kehendak tertinggi, dan siapapun siapa yang tidak mematuhinya akan dilenyapkan. Apakah aku masih hidup? Di kolam peri, tubuh Mensan bergetar, tapi dia tidak membuka matanya. Sebaliknya,
Dia kehilangan kesadarannya, nadanya bingung, dan ada banyak kemarahan yang bercampur. Tidak terlalu dekat. Ye Chen tersenyum, dan menemukan tempat duduk di samping kolam peri. Ye Chen. Mensan terkejut, mendengar suara Ye Chen, tapi gagal membuka matanya. Cederanya terlalu serius, Daogen rusak tapi sudah tersambung. Ye Chen berkata perlahan, adapun darahmu, itu telah dihapuskan, dan yang baru ditemukan untukmu, dan itu tidak lemah. Kali ini saya benar-benar menanam yang besar. Mensan sangat marah dan terus memarahi. Burung emas yang penuh kebencian dengan rambut campuran itu, ketika aku sembuh aku pasti akan puas dengannya, berani berkomplot melawanku. Jangan bicara tentang itu. Ye Chen segera mengubah topik pembicaraan, di mana yang lain. Bagaimana dengan Haatian Xuanzhen, Senior Mo Yuan, dan Xiao Linghua? Ketika kita berpisah hari itu, apakah kamu punya berita tentang mereka? Dua cara, Liu Yi dan saya tinggal di Xuanhuang, Haatian Xuanzhen dan Mo Yuan pergi keluar angkasa. Mensan menjawab, adapun bayi kecil itu, dia pergi ke tanah leluhurnya Tyrannosaurus Rex, bukan di Xuanhuang. Huang, saya tidak tahu di bidang bintang mana dia berada, dan dia berkata dia akan menyelamatkan ayahnya. Saya lupa tentang itu. Ye Chen mengerutkan kening, dan di masa lalu, dia mendengar Xiao Linghua berbicara tentang ayahnya, yang memberontak oleh klan Tyrannosaurus Rex. Menyegel Kaisar Naga Tyrannosaurus, dan Xiao Linghua bahkan mengundangnya untuk menyelamatkannya, tapi basis kultivasinya terlalu rendah pada saat itu, jadi dia tidak tahu bahwa pria itu pergi ke sana sendirian. Mensan tidak berbicara lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan darahnya, menstabilkan akarnya, dan membentuk kembali tubuh emasnya. Ye Chen melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya peri muncul, dan banyak hal menyatu di dalamnya, memberitahunya bahwa ini adalah klan Merak, dan dia akan memulihkan lukanya di sini di masa depan, dan ini akan menjadi sangat aman. Tempat. Setelah melakukan semua ini, dia bangun, dan Mensan mendapatkan kembali kewarasannya. Dia juga harus pergi ke jalan untuk menemukan seseorang, dan kemudian dia akan terus berjalan sampai Dacu kembali, sampai detik terakhir energi kehidupan habis. Gitu dia keluar dari hutan bambu, dia melihat sesosok tubuh berdiri membelakangi dia. Dia memusatkan pandangannya dan melihat lebih dekat, itu adalah Raja Daming dari keluarga Merak, yang sepertinya telah berada di sini selama beberapa waktu. Lama, menunggu dia keluar. Melihat Ye Chen keluar, Raja Daming menghela nafas dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Tidak heran KR terlihat seperti orang normal sebelumnya. Jadi aku tahu kamu masih hidup. Aku benar-benar terkejut. Atau aku meremehkan keturunan Liu Dao. Leluhurnya memandang rendah dunia. Generasi muda tidak akan lemah di pusat perhatian. Senior mengolok-oloknya. Ye Chen memberi hormat. Dia selalu sangat sopan kepada seniornya. Kamu dan KR bukan kekasih. Pak Akok Daming King duduk, dengan senyum lembut dan mata ramah. Meskipun aku sudah tua, aku masih bisa memahami beberapa hal. Seperti kata senior, Ye Chen mencibir. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa menyerahkannya. Sayang sekali. Pak Akok Daming King menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berpikir terlalu banyak. Orang yang dia cintai akan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan senior. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jangan bicara tentang KR-ku, bicara tentang kota tanpa air mata. Raja Daming tersenyum dan menatap Ye Chen. Apakah nenek moyangmu dari 6 jalan pernah memberitahumu tentang kota legendaris tanpa air mata? Bab 1534 Sasaran, Gurun Barat. Kota tanpa air mata. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Raja Daming. Matanya berkaca-kaca. Mengapa senior berbicara tentang keberadaan kuno ini, kota peri itu? Apakah itu turun ke dunia lagi? Pada hari pertemuan besar semua ras itu turun di Gurun Barat. Pak Akok Daming King sedikit mengangguk, tapi itu hanya bertahan selama 1/4 jam sebelum menghilang, dan tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Simo, tinggallah selama 1/4 jam. Ye Chen bergumam pelan, tinjunya mengepal dan pecah. Bahkan jika dia mengetahui 3 hari yang lalu bahwa dia ingin pergi ke Simo, itu adalah terlambat dan perbedaannya terlalu jauh.
Jarang melihat kota tanpa air mata datang, tapi aku merindukannya. Jika aku melewatkannya, aku merindukan Cusuan atau mungkin Culinger, tapi tidak peduli siapa itu, dia merindukannya. Kota tanpa air mata dihantui oleh hantu. Jika saya melewatkannya kali ini, saya tidak tahu berapa tahun lagi saya harus menunggu. Mungkin akan muncul lagi, tapi dia masih belum bisa mengejar. Mungkin akan muncul lagi, dan dia telah memasuki reinkarnasi berikutnya. Anak kecil, kamu belum menjawab pertanyaan lelaki tua itu, kata Pak Kok Damingking sambil tersenyum. Nenek moyang pernah berkata bahwa itu adalah kota peri berkabut. Ye Chen menjawab tanpa sadar, orang-orang di sana semua mempraktikkan metode rahasia untuk melupakan cinta. Apa yang disebut tanpa air mata berarti kejam. Kota tanpa air mata, wanita yang keluar tidak memiliki emosi sama sekali. Gitu kata-kata ini keluar, mata redup Ye Chen tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi. Dan dia menatap Raja Daming tanpa menyipitkan mata. Senior berarti, kali ini City of Notes Kome, seseorang keluar. Memang ada yang keluar. Pak Akok Damingking mengelus janggutnya. Teman lama Taois di Gurun Barat. Aku datang ke rumah Pak Akok kemarin, dan aku mendengar apa yang dia katakan. Jadi harus benar. Rekan senior tahu, apakah Anda pernah memiliki potret wanita itu? Napas Ye Chen menjadi terengah-engah. Mungkin dia terlalu bersemangat. Bahkan nadanya bergetar. Mata peri cerahnya dipenuhi dengan harapan. Tidak. Pak Akok Damingking menggelengkan kepalanya. Dia memang melihat wanita itu. Tapi dia ditutupi dengan cadar polos. Dan dia memiliki metode misterius untuk menutupi misteri itu. Bahkan jika dia tidak memakai cadar polos, itu adalah sulit untuk melihat wajah aslinya. Ye Chen terdiam. Dengan banyak penyesalan di hatinya, tapi juga banyak harapan. Karena dia berasal dari kota tanpa air mata, itu mungkin Cusuan atau Culing. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Berpikir di dalam hatinya, dia tiba-tiba bangkit. Senior, junior ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. Apakah itu benar atau tidak? Dia akan pergi ke Gurun Barat untuk temukan dia. Kamu bisa tahu sekilas, meski tidak kamu masih bisa menanyakan sesuatu dari mulutnya. Setelah melangkah keluar dari hutan bambu, dia pergi ke Sutian. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya. Keenam orang itu sedang tidur nyenyak. Dia tidak mengganggunya, jadi itu tepat untuk pergi diam-diam. Pak Akok Damingking juga bangkit, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat Ye Chen pergi. Mata tuanya kagum sekaligus lega, tapi ada juga sedikit keraguan. Itu hanya karena Ye Chen terlalu misterius. Sejak dia datang, banyak hal menjadi sedikit berbeda, seperti cucu kecilnya. Selalu ada perubahan tersembunyi di matanya yang indah, seolah-olah dia menyembunyikan terlalu banyak cerita. Di bawah malam bulan purnama, Ye Chen seperti cahaya yang menyala-nyala, memantulkan langit berbintang dengan warna-warni. Baru pada subuh dia mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan rumah Pak Akok. Dia mengaktifkan evolusi Zoutian, tapi dia tidak menghitung reinkarnasi. Jadi dia langsung pergi ke pusat kota, menginjak susunan teleportasi, dan berteleportasi ke barat laut. Kali ini, arahnya adalah Gurun Barat Xuan Huang. Perjalanan berikut tidak pernah berhenti, dan kemanapun dia pergi, ada legendanya. Seperti nama Ye Chen, semua orang di benua Xuan Huang mengetahuinya, dan bahkan menyebar dari tanah suci para biksu ke medan bintang, dan tidak akan memakan waktu lama. Lama nama itu akan menyebar ke seluruh langit dan 10.000 domain. Untuk ini, dia tidak peduli sama sekali. Setelah berjalan gitu lama, yang disebut kemuliaan dan reputasi tidak lagi penting, dan cerita yang tersisa untuk generasi mendatang baik dengan dia atau tanpa dia. Mulai formasi, kota kuno nantian. Itu adalah malam berbintang lainnya. Ye Chen melangkah ke formasi teleportasi, dan menggantungkan peta di tengah saluran ruang angkasa. Di udara, terus gunakan pena untuk menghubungkan kota-kota kuno bersama. Itu adalah cara terpendek ke Gurun Barat, dan berteleportasi sepanjang jalan.
Ketika dia melihatnya, saluran luar angkasa yang damai itu benar-benar bergejolak melihat dari ujung. Saluran itu runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar ke arahnya dengan cepat sepanjang jalan. Dia tidak bisa membantu tapi menyingkirkan peta, menyipitkan matanya dan menatap ke depan, dan tidak menyadari bahwa seseorang sedang bertarung. Artinya, lorong luar angkasa tidak runtuh karena pertempuran. Karena itu bukan masalah di bagian itu, maka ada masalah dengan susunan teleportasi di akhir dua bagian. Dan salah satu susunan teleportasi pasti rusak, menyebabkan bagian luar angkasa runtuh. Tanpa banyak berpikir, dia berbalik dan melarikan diri. Saluran luar angkasa dihancurkan, jadi dia hanya bisa terbang ke kota kuno nantian, dan menggunakan susunan teleportasi di sana untuk melanjutkan teleportasi sampai ke gurun barat. Setengah jam kemudian, kota kuno nantian muncul di matanya, tapi itu membuatnya mengerutkan kening. Dari jauh, kota kuno nantian benar-benar berlumuran darah. Kabut darah yang berterbangan sembarangan menutupi langit berbintang dengan kerudung berdarah, dan bau darah bisa tercium dari jauh. Benar saja, ada yang tidak beres di sini. Ye Chen bergumam pelan, seperti seberkas cahaya memasuki kota kuno nantian. Setelah memasuki kota kuno nantian, dia menyipitkan matanya lagi. Meskipun kota ini besar, kota ini sunyi senyap. Dengan kata lain, orang-orang di kota kuno nantian telah dibantai, dan ada mayat di mana-mana jalanan, rumah, paviliun, jembatan lengkung, dan jalan setapak semuanya berdarah, yang mengejutkan. Ye Chen melirik, dan terlepas dari keadaan pikirannya, dia tidak bisa menahan gemetar. Kepala pria dipotong dan digantung tinggi, sementara wanita juga sengsara, dengan pakaian acak-acakan, dan banyak dari mereka dipermalukan sampai mati. Ini hanyalah medan syuro, bahkan bayi di dalam bedong dipaku ke dinding dengan pedang. Ye Chen melangkah cepat, kecepatannya mencengangkan. Masih ada orang yang hidup di kota, dan mereka bereinkarnasi. Itu adalah sebuah rumah besar, dan para penjaga di gerbang tersebar di mana-mana, semuanya dipenggal kepalanya. Mungkin terlalu banyak orang yang mati di dalam rumah besar. Darah mengalir keluar dari rumah besar dan merembes ke jalan. Ketika dia memasuki mansion, dia melihat seorang wanita berambut ungu berlumuran darah dari kejauhan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, tergeletak di tanah, merangkak ke satu sisi dengan susah payah. Ye Chen mengambil satu langkah ke depan. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Dia mengeluarkan sumber aslinya, dan menuangkannya ke wanita berambut ungu dengan gila-gilaan. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, dan di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang murid dari keluarga Xuan dari King Yunzong. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah tubuh asli dari jiwa wanita berambut ungu itu telah mengalami pukulan yang menghancurkan, dan api jiwanya hampir padam. Bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan bergerak lagi, jangan bicara lagi. Mata Ye Chen merah, dan dia menuangkan sumber kegilaan, hanya berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Setidaknya biarkan dia tahu kampung halamannya di Dacu. Wanita berambut ungu itu sepertinya tidak mendengarnya, dan dia masih mencoba yang terbaik untuk berbaring ke depan, menyeret tubuh halusnya yang berdarah, tangan yang berlumuran darah, menghadap ke satu sisi dari udara, seolah-olah dia akan menyentuh sesuatu. Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan melihat ke arah tangan wanita berambut ungu itu adalah dinding batu, di mana seorang bayi yang masih dalam masa pertumbuhan dipaku, dan terus terlihat menangis. Tubuhnya gemetar, dan dia bisa membayangkan apa yang terjadi di sini. Belum lama ini wanita ini pasti menyaksikan anak itu disalibkan sampai mati, dan menyaksikan anggota klan jatuh satu persatu. Baby, baby aku, my baby, baby. Wanita berambut ungu itu berteriak dengan sekuat tenaga, tapi suaranya perlahan melemah, cahaya di matanya dengan cepat menghilang, dan jiwa terakhir yang bergoyang. Api juga dimusnahkan, dan tangan giok berlumuran darah yang diangkat akhirnya digantung tanpa daya. Tangan Ye Chen berlumuran darah, dan air mata panas mengalir di matanya. Dia masih terlambat, dan dia tidak pernah merasa gitu tidak berguna seperti sekarang. Dia menyaksikan tanpa daya, tapi dia tidak berdaya. Biarkan aku mengatakannya.
Pasti ada seseorang yang hidup. Ketika Ye Chen sedang berduka, tawa menyeramkan terdengar, dan sekelompok orang terbang ke mansion. Dengan napas dingin dan wajah galak, berdiri di seluruh langit penuh dengan bunga menatap Ye Chen. Dia masih orang suci. Bab 1535 Nantian. Penuh dengan orang, Ye Chen mengabaikannya, mengangkat tangannya dan membawa bayi yang disalibkan ke sisinya, dan meletakkannya di pelukan wanita berambut ungu itu, sehingga dia bisa menggendong bayi itu dan bersenang-senang bersama berangkat. Dia berasal dari kampung halamannya, dan dia juga bertempur dalam pertempuran berdarah lebih dari 200 tahun yang lalu, dan juga melindungi rakyat jelata di belakangnya. Dia meninggal di gerbang Nantian di kehidupan sebelumnya, tapi dia dimakamkan di kota Nantian di kehidupan ini. Itu juga Nantian, tapi itu adalah negara asing. Dia belum membuka segel memori sampai kematiannya, dan dia tidak tahu apa-apa. Apa yang disebut kampung halamannya sampai kematiannya. Dia berbalik, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang, tanpa fluktuasi emosional. Dia tidak perlu bertanya, hanya melirik mereka, dan dia tahu dari ras mana orang-orang ini berasal. Mereka awalnya panas, seperti matahari yang terik, dan mereka termasuk suku Jinwu, dan ada juga suku Kunpeng di antara mereka. Tidak baik kemana harus pergi, tapi aku harus datang ke kota kuno Nantian. Salah satu lelaki tua berjubah perak tersenyum tipis, memperlihatkan dua baris taring putih. Karena kita di sini, kita tidak perlu pergi hari ini. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mengambil langkah melangkah, menghilang seketika, dan muncul kembali di belakang lelaki tua berjubah perak itu. Ekspresi pria tua berjubah perak itu tiba-tiba berubah. Dengan penglihatan bijaknya, dia tidak pernah menemukan jejak Ye Chen. Gitu pula yang lainnya, Ye Chen bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengetahuinya. Tanpa memikirkannya, lelaki tua berjubah perak itu segera mundur, tapi sudah terlambat. Ye Chen sudah ada di depannya, tanpa senjata apapun. Dia meraih jiwa lelaki tua berjubah perak itu dengan satu tangan, dan merobeknya. Dia bukan orang suci biasa, mari kita bunuh bersama. Orang tua berjubah emas terkemuka dari klan Gagak Emas dan orang tua berjubah ungu dari klan Kunpeng. Keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, keduanya Raja Semu, berteriak dengan marah. Di bawah perintah, semua orang yang hadir bergerak, dan yang terlemah juga berada di puncak alam kekaisaran. Di antara mereka, ada banyak orang bijak dan orang suci tua, dengan kekuatan supernatural atau teknik rahasia, sangat menekan Ye Chen. Ye Chen mengguncang tubuhnya dengan keras, dan pedang surga merah muncul di tangannya. Pedang itu menyapu, dan kekuatannya tak tertandingi. Kecuali dua Raja Semu, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya, dan itu mengalir ke seluruh langit, dan hujan darah. Ayo pergi bersama. Raja Kuasi Sage Gagak Emas dengan dingin menegur, menginjak langit, alisnya bersinar terang, dan mengeluarkan segel emas, yang merupakan senjata sihir suci tingkat raja. Dengan kekuatan ilahi yang dihidupkan kembali, dia menekan langit. Chaos Divine Cauldron bergegas keluar dari laut ilahi, tanpa cahaya langit mekar, itu sederhana dan alami, dan langsung mengenai segel Jin Guangbao, menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan, dan pecahan senjata ajaib juga ditelan oleh itu dengan paksa. Senjata ajaib Natal hancur, Raja Kuasi Sage Gagak Emas terluka, dia mundur, memuntahkan darah, tapi matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Bunuh, teriak Raja Kuasi Sage Kunpeng dengan keras, dan serangan telah tiba. Senjata sihir kelahiran yang tergantung di kepalanya agak aneh. Itu adalah ember besi, yang sangat kuno, tapi terbuat dari besi peri khusus. Juga merupakan tingkat Raja Semu, jauh lebih kuat daripada segel kuno cahaya keemasan itu. Ye Chen ditelan ke dalam tong besi di tempat, dan pembatasan pembunuhan dan penyegelan yang dicap di dalamnya dihidupkan kembali, dan kekuatan nirwana mengamuk mencoba menyegel tubuh Ye Chen dan membunuh roh primordialnya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimanapun juga kamu hanyalah orang suci. Raja Kuasi Bijak Kunpeng berkata dengan dingin, percaya diri dengan senjata sihir kelahirannya, bahkan jika Raja Kuasi Bijak itu ditelan,
dia tidak akan melarikan diri. Paviliun Kunpeng selalu bergerak, dan mudah untuk ditangkap. Jinwu, Zun Sengking dan semua orang yang hadir tertawa, dan diam-diam menghela nafas lega. Jika bukan karena rekan Tao yang ada di sini, kerugiannya pasti sangat besar. Berat, gampang. Sambil membelai janggutnya, dia tampak seperti seorang senior. Namun, gitu dia selesai berbicara, tong besi kelahirannya bergetar hebat, dan kemudian sebuah lubang besar dilubangi dengan kepalan emas. Seekor naga emas melompat keluar dari dalam. Ye Chen keluar. Metode tong besi meskipun alatnya kuat, tapi menghalangi dia masih sedikit kurang dalam Taoisme. Wajah Kuasi Sage Raja Kunpeng berubah. Dia menderita serangan balik, berdarah dari sudut mulutnya, dan yang lainnya juga berubah. Mereka tahu dominasi ember besi, tapi mereka gagal menyegel Santo Ye Chen. Terkejut sesaat, Ye Chen telah membuka dunia yang kacau dan menyegel 4 arah potongan-potongan orang yang hadir hancur ke langit, tidak mampu menahan tekanan dunia yang kacau, dan berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Lalu ada pusaran yang menelan langit, dan mereka yang dihancurkan, darah, jiwa, dan asal mereka semuanya ditelan oleh Ye Chen dengan paksa, langsung dimurnikan, dan menjadi makanan bagi tubuh suci. Chaos Cauldron juga tidak menganggur, dengan mulutnya menghadap ke bawah, pusaran muncul, dan tersebar di semua tempat. Senjata ajaib Fang, apakah itu prajurit suci atau prajurit kuasi sakral, ditelan olehnya dan menjadi makanan tubuh tripod. Hanya 3 napas sebelum dan sesudah, kecuali 2 Raja Semu, semua orang terbunuh tanpa kecuali. Ye Chen sangat marah sehingga dia menatap Jinwu Kuaso Holy King dan Kunpeng Kuaso Holy King. Ekspresinya masih tenang, dan dia bahkan lebih bebas dari fluktuasi emosional. Semakin dia menunjukkan ekspresi ini, semakin dia menjadi menakutkan. Suci. Tubuh suci. Dia adalah tubuh suci. Kedua Raja Semi Suci keduanya mundur selangkah, mata mereka menonjol dan pupil mereka mengerut, seolah-olah mereka telah mengenali identitasnya dari dunia kacau Ye Chen. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Tubuh suci kuno yang dimusnahkan di hutan alam liar 3 hari yang lalu masih hidup di dunia. Dia masih hidup dan dia menipu dunia lagi. Ayo pergi. Keduanya bekerja sama untuk membuat formasi teleportasi, menginjaknya tanpa urutan tertentu, dengan panik memobilisasi formasi, dan menggunakan metode ini untuk melarikan diri, tanpa niat bertarung sedikit pun. Mereka telah melihat kekuatan Ekaristi, meskipun setingkat orang suci, itu sekuat raja yang suci. Ye Chen tidak mengejarnya, tapi dia menggunakan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi, dan bertukar posisi dengan Raja Kuasi Bijak Jinwu, artinya, Raja Kuasi Bijak Ye Chen dan Kunpeng berada di platform teleportasi. Ye Chen tiba-tiba muncul di atas panggung. Raja Kuasi Sage Kunpeng terkejut, tapi dia lupa bahwa Ye Chen mengetahui metode rahasia untuk mengubah posisi dengan orang lain, dan Ye Chen memanfaatkan celah saat dia tidak memperhatikan. Formasi itu hancur dan dihancurkan oleh kaki Ye Chen, dan Raja Kuasi Sage Kunpeng terhempas oleh telapak tangannya. Formasi pelarian terputus, dan 2 Raja Semu bergabung bersama dalam sekejap, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen menyusutkan tanah menjadi 1 inci dalam 1 langkah, dan tangan emasnya seperti pisau ajaib. Dengan serangan dari Ling Tian, tulang berdarah Raja Kuasi Sage Kunpeng dihancurkan, dan setengah dari tubuh dewa itu hancur, berubah menjadi daging dan darah. Bentuknya sangat menyeramkan. Raja Kuasi Sage Gagak Emas tidak berani menyelamatkannya. Dia melarikan diri dengan putus asa, membakar esensinya, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Ye Chen tidak mengejarnya, tapi menghancurkan tubuh fisik Raja Kuasi Bijak Kunpeng dengan 1 telapak tangan, memaksa roh primordialnya keluar dari tubuhnya. Gitu roh primordial Raja Kuasi Bijak keluar dari tubuhnya, dia kehilangan keuntungannya dan bisa tidak melarikan diri darinya. Setelah memenggal kepala Raja Kuasi Bijak, dia mengambil pedang pembunuh berlumuran darah dan mengejar Raja Kuasi Bijak Jinwu. Melihat Ye Chen mengejarnya, Raja Kuasi Sage Gagak Emas tidak berani tinggal sama sekali. Setelah Jing Yuan, dia membakar kekuatan Yuan Shen lagi,
dan kecepatan pelariannya naik ke puncak seorang kultivator, seperti cahaya ilahi. Tapi Ye Chen lebih cepat, mengejarnya dalam jarak 3 atau 5 inci, mengangkat Qi Xiao, dan Ling Tian menebang. Golden Crow Kuaso Sage King terluka, dan selokan darah dipotong dari punggungnya melalui lukanya. Dia masih bisa melihat tulang belakang yang cerah, berkat latar belakangnya yang dalam. Jika tidak, dia akan dipotong hidup-hidup di tempat. Aku bertarung denganmu. Jinwu Zunsenguang berteriak dengan keras, dengan ekspresi kegilaan di wajahnya, mempersembahkan pengorbanan darah kepada roh primordial. Kekuatan tempurnya mendekati tingkat Raja Suci, dan cahaya abadi dalam dirinya. Tubuh meluap, bergegas keluar satu demi satu, masing-masing dengan senjata ajaib melilitnya. Ada ratusan dari mereka, dan mereka didorong olehnya bersama untuk menebas ke arah Ye Chen. Chaos Cauldron melaju ke depan dan menjadi sebesar gunung, bisa dikatakan berdiri ke langit dan tanah. Raja Kuasi Sage Gagak Emas menderita serangan balik, tubuhnya hancur, dan separuh kepalanya berubah menjadi plasma di tempat. Ye Chen datang dan berdiri di Sutian. Pedang pembunuh di tangannya masih meneteskan darah. Ling Tian menatapnya. Maafkan aku, ini semua adalah perintah putra mahkota. Dialah yang mencari teman lamamu. Aku lebih suka membunuh 1000 daripada 1. Raja bijak Jinwu ketakutan. Wajahnya penuh ketakutan. Sok bijak yang bermartabat Wang Qiang yang sebenarnya bersujud di tanah seperti anjing, memohon untuk hidupnya. Lebih baik membunuh 1000. 1 tidak buruk, sangat beruntung. Pangeran Jinwu memenangkan hadiah kali ini. Memang ada teman lama Ye Chen di kota Nantian, atau kerabat dekat dari kampung halamannya. Ye Chen tetap diam, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan Ling Tian menekan kepala Raja Kuasi Sein Gagak Emas, menggunakan metode pencarian misterius, mencari jiwa dengan kuat, mengabaikan batasan Jinwu Kuaso Sein King Senhai, dan merampas ingatannya. Raja Kuasi Sage Gagak Emas menjerit kesakitan, lautan dewa meledak, kepalanya meledak, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Jeritan menghilang tanpa mengetahui kapan. Raja semu lainnya meninggal, dan kekuatan roh primordial ditelan. Ye Chen pergi. Arahnya bukan gurun barat, tapi pedalaman wilayah selatan. Dunia membeku dengan es, Suan, berlama-lama, tunggu aku sebentar lagi. Aku akan selalu mencari keadilan untuk mereka.